Halo teman-teman, selamat malam semuanya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Lutfia Ingriani dan partner saya Mas Gayuh. Sapa dong Mas Gayuh teman-temannya. Oh ya, bentar. Siap. Saya Gayuh Abadi, partner dari Mbak Ingri ya. Selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di forum grup diskusi saham pada malam hari ini. Silakan Mbak Ingri, kita lanjutkan. Nah, kita di sini specialty-nya emang di bidang ekonomi makro saya dan fundamental analis. Kalau Mas Gayuh emang spesialisnya financial report. Jadi hari ini tuh kita mau bahas yang ringan-ringan aja ya Mas Gayuh ya. Tentang gimana sih kalau si baru kita menggunakan laporan keuangan itu untuk milih perusahaan. Apa yang harus dilihat, diperhatikan. Perusahaan yang kayak gimana yang laporan keuangannya bisa kita pilih gitu kan. Ya apa Mas? Sejauh ini Ya, yang baik-baik saja. Nah, nanti kita bahas bersama-sama gitu. Karena kan laporan kondisi saat ini memang baru ekonomi juga tertekan. Nah, nanti kita juga coba lihat lebih jauh bagaimana tips-tips memilih laporan keuangan yang bagus dalam diskusi malam ini. Tapi sebelum itu, gimana nih kondisi portofolio dari Mbak Ingrid seperti apa nih, kalau boleh cerita dan dibagikan ke teman-teman seperti apa? Silakan. Iya, saya juga pengen nanya nih gimana nih kabar portonya teman-teman semua yang nonton Mas Gayu. Ya, begitulah Mas Gayu, ada merah, ada hijau, yang namanya juga saham ya. Ada naik turunnya ya merah hijau, biasa aja sih. Gimana portonya Mas Gayu aman? Merah semua apa hijau? Ya, kurang lebih sama dengan Mbak Ingrid, ada merahnya juga ada hijaunya. Memang kondisi saat ini kan juga belum stabil, tapi tetap semangat, kan bisa ada peluang terus di pasar modal seperti itu Mbak Ingrid. Kalau kita lihat-lihat, ini, oh ya teman-teman, jadi kita live ini kan kita masih bahas yang ringan-ringan. Nanti kalau teman-teman mau ada yang mau ditanyain tentang laporan keuangan atau pengen nanya apa sih item-item yang nggak dimengerti di laporan keuangan, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya, kita diskusi aja. Oh iya nih udah ada yang ngomong 80% cash, boleh aja, terserah, nanti kita bahas, oke? Kalau Mas Gayu sendiri, sekarang tuh lebih prioritaskan trading apa investing sih kalau ngelihat kondisi kayak gini kan Q2 ini juga kemarin barusan Bank Indonesia ngumumin ya tentang rencana kedepannya mau apa, terus suku bunga juga masih ditahan tetap rendah, pajak juga masih banyak yang direlaksasi ya kan. Penting nggak sih lihat laporan keuangan yang majority itu malah merah? Iya, Mbak Ingrid. Jadi memang kondisi seperti ini, seperti yang kita bahas di awal, dari segi ekonomi juga tertekan oleh kondisi pandemi COVID yang belum selesai sampai dengan saat ini. Kalau dari segi portofolio itu sangat berdampak karena memang kondisi pasar saham, kalau kita lihat indeks sendiri dari tahun 2020 akhir kita masuk ke Januari 2021 hingga sekarang, range harganya kan bergerak sempit dari 5.800, 5.900, 6.000, ya kayak gitu melulu gitu, nggak ada perubahan, sideways lah ya. Jadi kita juga harus selektif memilih saham yang sesuai dengan portofolio kita dan sesuai dengan karakteristik kita, seperti itu Mbak Ingrid. Sama sih Mas, aku juga kayak gitu sih. Ya kita sesuaiin aja sih ya. Kalau kondisi yang sekarang kan emang lagi banyakan up and down-nya terlalu cepet naik turunnya. Kadang orang tuh orientasinya ada yang swing, ada yang long time buat invest, ada yang trading. Kalau trading kan kita ngeliat grafik. Nah orang tuh sekarang ada juga blue chip yang lagi katanya mereka rendah. Beneran rendah nggak? Terus mereka collect. Penting nggak sih laporan keuangan tuh? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut Mbak Ingrid. Tapi sebelum itu kita perlu samain persepsi dulu sih. Apa definisi dari laporan keuangan itu supaya teman-teman juga bisa memiliki pemahaman yang sama gitu. Karena di sini kita juga sama-sama belajar, kita membagikan apa yang kita ketahui. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada pandangan lain, silakan tulis di kolom komentar. Begitu ya Mbak Ingrid ya? Benar-benar. Ya. Kita sharing ilmu kan. Tapi ini benar-benar khusus untuk teman-teman yang bingung kita mau baca item apa sih. Silahkan Mas Gayu. Ya, jadi kalau pengertian dari laporan
keuangan sendiri, menurut saya dengan bahasa simpel, itu adalah suatu laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk para investor ya, pemegang saham. Laporan tersebut berisi item-item yang perlu kita cermati. Sebelum lebih lanjut, pada dasarnya laporan keuangan itu ada dua jenis ya. Yang pertama laporan audited, yang kedua adalah laporan in-house. Nah, apa laporan keuangan audited itu? Laporan keuangan audit adalah laporan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik. Jadi ada namanya KAP, kantor akuntan publik, itu yang berhak melakukan audit terhadap perusahaan dan menerbitkan laporan keuangan. Lebih lanjut, setelah melakukan audit dari KAP tersebut, ada opini dari laporan keuangan. Nah, ini teman-teman juga perlu perhatikan. Macam-macam opini dari KAP itu kan ada wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian, gitu. Terus kemudian ada disclaimer, tidak memberikan opini. Jangan hanya kita melihat langsung ke itemnya laporan keuangan seperti neraca, seperti laba rugi, seperti arus kas, arus perubahan modal, tapi tidak memperhatikan opini. Nah, perlu dicermati di dalam KAP sendiri harus memiliki izin atau lisensi dari OJK. Jadi tidak sembarangan kantor akuntan publik langsung bisa melakukan audit. Kita di sini bicara mengenai laporan keuangan audit dulu. Mungkin sampai di sini gimana Mbak Ingrid, ada tambahan atau tanggapan dulu? Iya, jadi teman-teman gini, kalau dari saya pribadi ya, benar itu kata Mas Gayu. Laporan keuangan itu memang gunanya sedikit nih untuk bahasa awam, teman-teman yang awam, kita bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan perusahaan tuh lewat laporan secara tertulis. Jadi, laporan keuangan itu bukan cuma sekedar teman-teman baca dar der doro aroi roe, bukan. Ya nggak Mas Gayu, ya kan? Jadi, adanya terbentuk dar der doro aroi roe itu hanya sebagian kecil dari sebagian besar kegiatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Makanya perlu dilakukan pengungkapan laporan keuangan tiap periode-periode yang beda-beda kayak gitu. Ada periode Q1, Q2, sampai 4. Biar teman-teman bisa tahu udah ngapain aja sih selama setahun ini kayak gitu. Tapi banyak kan merah Mas Gayu pilihnya. Iya, jadi saya jadi ingin menambahkan nih. Tadi Mbak Ingrid menarik sih menyebut periode. Tadi saya agak kurang lengkap. Jadi ada suatu periode yang perlu disampaikan ya. Setiap 3 bulan kah, setiap 1 semester kah, 6 bulanan atau setiap tahunan. Nah, sekarang kita mulai menginjak pembahasan mengenai laporan keuangan in-house. Nah, apa sih bedanya laporan audit dengan laporan keuangan in-house? Itu tidak diterbitkan oleh KAP, artinya perusahaan sendiri yang menerbitkan laporan keuangan tersebut. Isinya sama teman-teman, yang membedakan adalah kalau laporan keuangan audit itu ada opininya, kalau laporan in-house tidak ada opininya. Item-item dalam laporan keuangan tersebut ada neraca, laba rugi, perubahan arus kas, perubahan modal juga, seperti itu. Kurang lebihnya item-item di dalam laporan keuangan seperti itu. Ini pembahasannya mulai serius nih Mbak Ingrid. Kita menginjak ke item laporan keuangan gitu. Jadi kalau kita mau bahas mengenai neraca ya atau balance sheet itu apa gitu. Kan banyak teman-teman yang sering kita ngobrol, wah ini neracanya asetnya bertumbuh nih gitu, laba ruginya penjualannya naik nih gitu kan, arus kasnya seperti ini gitu. Nah kita mau bahas di sini bersama-sama. Neraca itu kan berisi juga aset, di sisi aset sebelah kiri itu aset dan sebelah kanan adalah pasifa, yang mana pasifa tersebut merupakan sumber pendanaan dari hutang dan juga dari modal. Pernah terbayang nggak teman-teman, kenapa sih balance sheet itu harus sama nilainya? Apakah boleh balance sheet atau neraca itu ada selisih Rp1 kah atau $1? Gimana? Mbak Ingrid, boleh nggak kalau misalkan neraca itu selisih, boleh nggak kira-kira Mbak? Wah, sebaiknya jangan, nggak boleh. Betul, jadi sesuai dengan jawaban Mbak Ingrid, nggak boleh, karena apa? Dari sisi kanan, itu sumber dana, itu harus sama dengan penggunaan dana. Nah, kenapa nggak boleh selisih? Disitulah pertanggungjawaban dari perusahaan untuk menggunakan dana dari sebelah kanan itu hutang dan modal dilakukan atau melakukan penggunaannya di sebelah kiri, sisi aset. Kalau item-item pada sisi aset itu ada kas dan setara kas, piutang, kemudian persediaan, aset tetap. Nah, disitulah penggunaan dana. Maka dari itu
neraca tidak boleh selisih, harus balance gitu kan. Nah, lebih lanjut kalau kita mau berbicara mengenai aset, ada aset lancar, aset tidak lancar di sebelah kiri gitu. Kemudian di sebelah kanan ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal. Gitu. Ini mengenai neraca dulu, Mbak Ingrid. Gimana? Ada tanggapan atau masukan dari Mbak Ingrid? Atau teman-teman yang mau bertanya silakan langsung saja. Belum biasanya ngelihat laporan keuangan terus bilang, Mas saya harus ngelihat neraca tuh di bagian mana sih kayak gitu. Saya harus ngelihat laba rugi kayak gitu. Jadi teman-teman, sekedar untuk informasi, dalam kita memilih saham, kita nggak perlu repot-repot untuk kalau misalnya mau trading, langsung aja lihat grafik dan harga. Ya, sesimpel itu. Tapi kalau teman-teman mau mau jadi swinger atau mau jadi investor jangka panjang tahunan, itu sangat penting lewat laporan keuangan. Minimal ya Mas, kita ngelihat 4 nggak sih? Aset, laba, pendapatan, modal. Karena yang diomongin Mas Gayu barusan itu tentang neraca, kita tuh akan mencerminkan bagaimana kondisi perusahaan ini, sakitkah, sehatkah. Aset itu berkaitan dengan laba rugi juga, dengan modal juga, dengan pendapatan, semuanya. Semua item di laporan keuangan itu selalu punya kaitan. Kalau sendiri biasanya ngelihatnya kayak apa? Dalam kondisi apa aset itu dijadikan pertimbangan kita untuk memilih perusahaan? Nanti selanjutnya, kenapa kita ngelihat laba ruginya juga, kenapa kita ngelihat modalnya, kenapa kita ngelihat revenue-nya juga, atau penjualannya. Kalau Mas Gayu ngelihat aset tuh buat apa sih? Kondisi seperti apa kita penting aset? Oke, Mbak Ingrid, kalau dari saya, salah satu indikator pertumbuhan perusahaan dilihat dari sisi aset, karena apa? Aset tersebut bisa menjadikan indikator untuk memboosting ya penjualan perusahaan. Jadi supaya penjualan perusahaan itu bertumbuh, salah satu pertimbangannya adalah dia memiliki aset yang cukup kuat. Nah, aset yang cukup kuat itu dikaitkan lagi dengan sumber pendanaan juga yang kuat dan sehat. Bagaimana komposisi hutangnya dibandingkan dengan modal, terus kemudian ketika hutang jangka pendek, apakah tercermin juga di aset jangka pendeknya, itu harus kita lihat. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Ingrid, kalau kita lihat neraca, bagaimana salah satu indikator perusahaan yang sehat, yaitu adalah pada sisi aset yang bertumbuh dan sumber pendanaannya seperti apa, seperti itu. Belum tentu ketika perusahaan memiliki hutang itu dikatakan tidak sehat, belum tentu. Ketika kita memiliki hutang, kalau misalkan Mbak Ingrid, saya dikasih pinjam dong 1 miliar tanpa bunga, boleh nggak Mbak Ingrid gitu kan? Saya seneng banget nih dikasih pinjaman Mbak Ingrid 1 miliar, bunganya nol gitu teman-teman. Kayak gitu. Jadi jangan selalu melihat bahwa hutangnya gede, ini perusahaan nggak sehat. Belum tentu. Ini hutangnya berapa bunganya, tenornya seperti apa. Nah, kalau misalkan tadi menjawab pertanyaan Mbak Ingrid, kita dalam pembahasan neraca, itu tadi kalau menurut saya bagaimana pertumbuhan aset, bagaimana sumber dari pendanaan, apakah komposisi hutangnya cukup masuk akal dengan modal. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan rasio-rasionya. Begitu Mbak Ingrid dari saya. Silakan Mbak Ingrid. Teman-teman, kita di sini kan diskusinya bener-bener ngalir kayak kita nih satu tim. Jadi kita ngasih materi yang emang untuk awam semuanya, untuk kita semua tahu apa sih gunanya aset. Nah, benar yang dikatain Mas Gayu, aset bertumbuh itu menunjukkan perusahaan ini sedang mengelola sesuatu yang baik. Jadi kalau dia bertumbuh, itu patut kita lihat asal tumbuhnya dari mana. Benar, utang itu juga nggak selamanya buruk, karena ada perusahaan yang memang bergerak ngutangin atau dia berhutang. Perusahaan yang bergerak ngutangin mulu yaitu perbankan. Makanya divisi perbankan itu selalu ada divisi lending sama divisi funding. Lihat aja, Bank pasti tinggi sekali. Kalau perusahaan yang kerjanya ngutang tapi asetnya ya gitu-gitu aja, itu biasanya perusahaan konstruksi sama transportasi, karena dia mengerjakan sesuatu berdasarkan volume pekerjaan. Nah, utangnya itu nanti diputer dalam utang jangka pendek, operasional tuh jadinya. Iya nggak, Mas? Tuh, setuju Mbak Ingrid. Nah ini kalau misalkan kita berandai-andai, ada simulasi pertanyaan, pada saat apa sih posisi aset yang berkurang dan karena apa posisi aset tersebut berkurang, itu kan kita kaitkan lagi dengan posisi sumber dana. Bisa saja
asetnya berkurang itu disebabkan oleh aset tetap atau aset yang jangka panjangnya berkurang ataukah aset jangka pendek. Itu di sisi kiri neraca. Nah, kalau di sisi kanan itu kan ada sumber pendanaan. Itu pasti akan menyebabkan terpengaruh di sisi kanannya. Misalkan seperti ini, ketika hutang jangka pendeknya berkurang untuk melunasi pinjaman, pasti akan terpengaruh di sisi sebelah kiri asetnya. Bisa saja perusahaan melakukan penjualan aset tetapnya atau aset yang jangka pendek dalam hal persediaan berkurang ataukah piutangnya berkurang, itu bisa. Mungkin Mbak Ingrid bisa menambahkan dalam kasus apa ketika aset berkurang kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu. Jelasin aja Mas. Gak apa-apa. Ya itu, itu untuk posisi aset berkurang. Jadi posisi aset seperti yang saya katakan tadi harus sama dengan posisi pasifa. Ketika modalnya berkurang, artinya perusahaan modal yang ada di dalam perusahaan diambil oleh investor. Ya, jadi sisi kanannya berkurang, sisi kiri juga harus berkurang supaya balance. Nah, sisi kiri yang perlu dikurangin apa? Aset tetap, apakah dia jual fixed aset, dalam hal misalkan tanah dikurangin, ataukah dia ada pengurangan dari penjualan bangunankah, dia melakukan investasi. Kemudian di sisi yang aset lancarnya, apakah persediaannya berkurang atau piutang berkurang, itu bisa yang mempengaruhi. Jadi itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman berandai-andai kan, kita harus melihat aset yang bertumbuh, aset yang menaik. Tapi ada kalanya ketika aset itu berkurang. Nah, aset berkurang itu dipengaruhi oleh sumber dana juga yang berkurang, kemudian terpengaruhlah oleh sisi aset. Seperti itu, Mbak Ingrid. Ya benar. Jadi gini teman-teman, ada pernah ungkapan, hati-hati tuh perusahaan jual aset mulu, kadang itu diperlukan. Itu yang membuat aset dia berkurang. Ada juga aset itu kenapa perlu dijual? Kadang dia sudah tidak melakukan operasional lagi dan dia justru menjadi beban, teman-teman. Beban penyusutan aset itu akan merugikan laporan keuangan perusahaan, sehingga mending dia jual. Nah, hasil penjualan masuk lagi dicatat di pendapatan dari penjualan aset. Tuh. Jadi nanti masuk lagi. Ketika pendapatannya bertambah, itu pasti ada keterangan di notes-nya laporan keuangan. Jadi teman-teman harus lihat ya. Jadi kalau laporan keuangan itu pasti sering baca kan laporan keuangannya perusahaan tuh ada jenis item, terus angka-angka rupiahnya, terus di tengah-tengah antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ada huruf sama angka, misalnya 2A, 10B, 11C. Teman-teman harus baca itu. Itu adalah penjelasan di mana uang ini berputar, di mana diperolehnya dan di mana dikeluarkannya. Seperti tadi Mas Gayu jelaskan aset, kalau aset itu dijual tidak produktif, itu justru akan menambah pendapatannya, tapi keterangannya akan ditulis dari penjualan aset apa, kayak gitu. Nah, penjualan juga tidak selamanya ketika menurun itu dikatakan jelek. Tidak selamanya penjualan meningkat juga baik. Jadi semua serba di laporan keuangan itu hampir sama dengan kita membaca teknikal. Tidak ada yang benar-benar pasti sampai kita membaca asalnya dari mana. Kayak gitu. Ya, menarik nih bahasannya Mbak Ingrid terkait dengan aset ketika tidak produktif menjadi beban. Saya jadi teringat nih, kalau misalkan pinjaman ada agunan, ketika pinjamannya tersebut bunganya tinggi, terus perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran dari operasi perusahaan, maka salah satu caranya adalah melakukan likuidasi aset supaya hutangnya dapat berkurang, beban bunganya juga bisa terkontrol, tidak membengkak. Karena hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan bisa rugi operasional dari pembayaran bunga tersebut. Laba ruginya bisa terpengaruh karena beban bunga yang terlalu tinggi. Begitu Mbak Ingrid. Kita mau masuk ke laporan laba rugi nih sebentar lagi. Silakan Mbak Ingrid, ada masukan atau tambahan? Saya ngomong kan, ngomongin pendapatan. Nah, pendapatan sendiri teman-teman, tiap perusahaan itu dapatnya beda-beda. Ada yang pendapatan steady aja, tapi perusahaan itu kok kelihatannya perusahaan ini jualannya banyak banget, barangnya di sekeliling kita, tapi kok pendapatannya kecil ya, labanya juga kok malah cenderung menurun ya 5 tahun terakhir tuh banyak. Itu biasanya perusahaan dengan beban operasional tinggi. Biasanya itu di perusahaan konsumer. Kayak gitu. Ya nggak Mas? Kan banyak sekali beban operasional harus mereka tahan. Apalagi penyusutan barang-barang
wah tinggi sekali. Jadi kadang penjualannya meskipun banyak sekalipun dengan beban yang sama banyaknya, itu akan mengurangi nilai labanya sehingga penjualannya juga nggak signifikan amat kelihatannya. Iya, ya, betul, betul, betul Mbak Ingrid, seperti yang disampaikan Mbak Ingrid, ketika kita mau bahas mengenai laporan laba rugi, nah item-item apa saja yang perlu diperhatikan di dalam laporan laba rugi? Yang pertama itu ada item terkait pendapatan atau penjualan. Kalau perusahaan bergerak di bidang jasa, itu biasanya tertulis pendapatan, tapi kalau perusahaan manufaktur itu penjualan. Dia bisa menghasilkan produk yang dijual. Nah, setelah penjualan itu ada COGS, Cost of Goods Sold, satu bahasa Indonesia, harga pokok penjualan. Kemudian dari hal tersebut kan ketemu berapa laba kotornya, gross profit. Setelah itu dikurangi oleh SGA, Sales General and Administrasi, atau biaya umum administrasi bahasa Indonesia-nya. Nah, itu ketemu laba operasional, terus nanti dikurangi pendapatan dan biaya operasional. Nah, pendapatan lain-lain atau beban lain-lain itu termasuk di komponen bunga, masuk di situ teman-teman, cost itemnya di situ, maka ketemu laba sebelum pajak. Nanti ada beban pajak, dari beban pajak tersebut ketemu maksud saya laba bersih perusahaan dalam satu periode. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Ingrid, apa sih yang menyebabkan misalkan penjualan itu bertumbuh atau pendapatan bertumbuh itu apa? Kan kita sering baca berita, saat ini kan baru ramai di koran online atau berita banyak yang kita dapatkan. Saat misalkan perusahaan membuka pasar baru, meluncurkan produk baru, terus kemudian mereka bermain harga dengan marketing mix, itu memberikan peluang perusahaan untuk dapat nge-boost penjualannya, supaya penjualannya bergerak, potensinya bergerak. Namun juga perlu diperhatikan, ketika penjualannya bergerak, dia bisa nggak melakukan pengendalian atas biaya-biaya dalam perusahaan, di dalam HPP-nya dia, apakah bisa dikendalikan atau tidak, terus kemudian SGA-nya bisa dikendalikan atau tidak. Percuma juga teman-teman, ketika penjualannya naik, namun biaya-biayanya naiknya lebih tinggi. Jadi tidak terasa nanti penjualan berefek ke laba perusahaan. Jadi kalau misalnya ditanya, apa sih salah satu caranya biar laba itu bisa naik? Caranya itu ada dua menurut saya. Bagaimana dia bisa menaikkan penjualan dengan melakukan efisiensi atau pengendalian biaya. Itu cara satu, penjualannya naik, tapi biaya-biayanya bisa ditekan, itu kan bisa menghasilkan laba. Atau cara kedua, seperti yang Mbak Ingrid tadi bilang, penjualannya tetap stagnan, dia konstan, dia di pasar stabil, tapi dia bisa melakukan efisiensi biaya, maka bisa menghasilkan laba yang meningkat untuk setiap periodenya. Mbak Ingrid ada tanggapan? Silakan Mbak Ingrid. Nah, jadi gini, adik-adik yang jurusan akuntansi atau teman-teman yang jurusan keuangan yang mungkin mau merecall ingatan tentang logika dasar akuntansi, boleh banget nih dicatat. Kalau perusahaan melakukan fokus pada efisiensi, itu menyebabkan penjualan terlihat stagnan. Karena tadi yang Mas Gayuh bilang, dia pengen ngejual, dia harus tahu resiko biaya jualannya juga tinggi. Sehingga labanya pasti akan stagnan, bisa jadi berkurang. Stagnan atau bisa jadi berkurang, saya bilang steady. Tapi kalau perusahaan ingin melakukan fokus penjualan, nah ini balik lagi, kalau mau fokus efisiensi tadi ya, penjualan jadi stagnan, laba berkurang. Tapi sebaliknya, mau fokus jualan, pasti beban operasionalnya jadi tinggi, jadi cash from operatingnya jadi turun. Karena kalau kita jualan tuh butuh biaya cash, jadi cash from operatingnya pasti turun teman-teman. Nah, kalau kita mau fokus sama kapasitas, maka biasanya utang membengkak kapasitas. Tadi yang seperti saya sebutkan, ada perusahaan yang emang kerjanya ngutangin mulu, yaitu perbankan, dia kan lending sama funding. Core bisnisnya adalah layanan jasa keuangan. Tapi kalau untuk perusahaan konstruksi dan transportasi, itu dia melakukan kegiatannya juga dari ngutang. Jadi DER-nya dia tinggi. Utang masuknya ke modal juga kan, modal bisnis. Nah, itu nanti diambil modalnya untuk melakukan bisnisnya. Sehingga DER-nya terlihat tinggi. Makanya pernah ada yang tanya ke saya, Mbak, kalau DER-nya perusahaan konstruksi dan
transportasi tinggi, tandanya apa? Tandanya mereka sedang melakukan kapasitas bisnis yang lagi dilakukannya lagi besar, kayak gitu. Jadi nggak selamanya besar itu menunjukkan suatu hal yang buruk. Tidak selamanya dari yang kecil itu juga selalu baik-baik saja. Kalau di Indonesia batas minimal maksimum ya, dari itu dibatasi 5%. Itu konsensus tidak tertulis juga sih. Cuman itu dianggap normal kalau tidak melebihi 5%. Sedangkan untuk perusahaan perbankan, konstruksi yang sedang melakukan jasa konstruksinya, nah transportasi yang sedang mengejar volume jasa transportasi, dia akan sangat tinggi dernya. Nah, ini nyambung kalau misalkan gini Mbak, Ingrid, kita berandai-andai saat perusahaan rugi mulu, apa sih efeknya gitu. Nah, kalau dari pandangan saya, saat perusahaan itu tidak menghasilkan laba yang signifikan atau bahkan dia merugi, melakukan rugi bersih, melakukan pembukaan rugi bersih, itu akan ngefek juga ke neraca Mbak Ingrid, karena di dalam neraca itu kan ada laba ditahan atau retained earning kan ya. Nah, ketika labanya dia minus atau bahkan membuka rugi bersih, dengan kata lain, itu dia menggerogoti modal. Jadi modalnya dia bisa berkurang. Karena dia rugi terus, dari laba rugi, berefeklah ke sisi kanan neraca, sisi pasifa, dalam hal ini modal. Modalnya berkurang. Sisi kanan pasifanya berkurang, pasti akan mengefek ke aset. Aset mana yang istilah kayak jadikan korban untuk menutupi kerugiannya atau yang berdampak di dalam kerugiannya. Bisa aja aset yang dalam hal modal kerja, piutangnya menurun, persediaannya menurun, seperti itu Mbak. Jadi memang erat kaitannya dalam satu laporan keuangan itu saling berkaitan, baik itu neraca, laba rugi, tadi Mbak Ingrid juga sempat menyinggung mengenai arus kas, itu semuanya saling berkaitan, gitu Mbak Ingrid. Ada tambahan, silakan Mbak Ingrid. Kayaknya ntar dulu saya mau ngecek kolom chat nih, nggak ada yang nanya ya. Mungkin teman-teman sudah ada gambaran semua kali ya. Sekarang bisa restrukturisasi. Oh iya Mas, ini ada yang ngomong nyinggung restrukturisasi nih, kalau nggak bisa ngangsur. Iya. Ada juga. Oh iya. Ini terkait dengan aset tadi ya, sampai makanya kenapa orang jual aset. Oh gini teman-teman, saya mau nambahin nih. Ketika perusahaan rugi terus, itu dicurigai dua hal. Dia terlalu banyak utang dan akhirnya kreditnya macet, atau memang dia udah nggak bisa jualan sama sekali. Curiganya dua ya. Cara mengatasi utang biasanya dengan yang terburuk itu adalah restrukturisasi utang. Yang ada tiga ya. Dua deh, nggak apa-apa dua aja. Yang paling bagus, yang paling masuk akal, jual aset yang tidak lagi produktif. Daripada jadi beban, mending buat bayar utang biasanya. Terus, yang kedua, yang paling saya rasa ini agak dipertimbangkan orang banyak sih, restrukturisasi utang. Karena ini ngaruhnya sangat signifikan ke laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Mas Gayu kayaknya punya pengalaman nih tentang cerita restrukturisasi utang. nanti kalau saya ngomong pengalaman restrukturisasi, topik bahasanya kita melenceng Mbak, bukan bahas mengenai laporan keuangan, tapi bahas restru nanti. Tapi tidak apa-apa, yang ingin saya bagikan, kondisi saat ini karena pandemi COVID ini memang banyak, kalau kita baca di media koran online gitu kan, banyak perusahaan yang mengajukan restrukturisasi. Sebenarnya apa sih itu restrukturisasi gitu? Jadi kalau bahasa simpel dari saya itu saat dimana perjanjian kredit, pinjam meminjam antara debitur dan kreditur, dan saat kondisi debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, dia mengajukan restrukturisasi atau bisa disebut relaksasi. Nah, jenis-jenisnya apa? Bagaimana itu restrukturisasi bisa berjalan? Kalau dia masih memiliki going concern atau prospek usaha yang bisa dijalankan untuk kedepannya, debitur tersebut bisa mengajukan restrukturisasi kepada kreditur. Bentuk-bentuk restrukturisasinya adalah perpanjangan tenor kredit, misalkan angsurannya yang berubah, misalkan perubahan bunga, misalkan ada bunga yang ditangguhkan, dibayar di belakang. Seperti itu banyak modelnya Mbak Ingrid di perbankan, itu bisa digunakan restrukturisasi seperti itu.
Kalau kita mau ngomong, ini simple ya, kita ngomong restrukturisasi. Nanti mungkin lain waktu kita bikin topik sendiri, Mbak Ingrid, restrukturisasi, PKPU, dan kepailitan. Kayaknya menarik nih, karena banyak perusahaan yang saat ini PKPU, pelit, kayak gitu. Apa sih, nanti kita mungkin bedah ya di channel ini kali ya. Ya boleh, kita nanti mungkin agendakan ya, kita akan ngomong cara-cara perusahaan bertahan hidup setelah hantaman COVID ini. Banyak sekali yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Mereka harus sekreatif mungkin untuk bertahan hidup di tengah himpitan COVID ini, guys. Jadi ya itu tadi. Nah, kalau nanti teman-teman mau memilih perusahaan untuk dijadikan misalnya swing, mau jangka pendek, lihat aja lah kira-kira utang operasional dia itu tinggi banget atau rendah banget. Ya, saya pribadi lebih memilih utang operasional jangka pendek daripada utang yang jangka panjang, yang kurang dari setahun. Kalau kita mau tahu swing, Tapi kalau kita mau yang trading, udahlah nggak usah lihat laporan keuangan, lihat aja grafik sama harga. Tapi kalau mau yang jangka panjang, teman-teman bisa lihat modalnya, capital expenditure dia. Kalau untuk perusahaan konstruksi sama perusahaan transportasi, pernah kita pernah ya dengar kasus perusahaan yang kok dia dernya nggak gede-gede amat, tapi laporan keuangannya nggak bertumbuh. Itu perlu dibaca lagi, kenapa, yang menyebabkan seperti apa. Ada banyak sekali emiten yang bisa diberi contoh ya untuk hal ini, kayak IPCC, ACST, itu pasti capex-nya tinggi, DER-nya juga pasti besar. Coba aja cek, kayak gitu. Ya, ini menarik ini Mbak Ingrid sudah mulai menyinggung emiten-emiten. Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman, dari teman ini, kenapa transportasi wajar kalau DER-nya besar, Coach Ingrid? Ini ada pertanyaan gitu Mbak, kalau transportasi wajar, ini kurang lebih pernyataan dari Mbak Ingrid tadi sudah bisa menjelaskan ya, karena mereka butuh untuk modal operasionalnya dari pinjaman atau dari eksternal, bukan dari modal saham sendiri atau modal dari investor sendiri gitu. Sehingga untuk DER itu debt dibagikan equity-nya, rasionya tinggi gitu. Dan selain itu mungkin bisa ditambahkan juga, kalau saya menambahkan, salah satu ciri khas dari perusahaan transportasi itu penyusutannya besar. Perusahaan transportasi misalkan listing ada di bursa kan bermacam-macam, ada yang kapal, kemudian juga ada industri penerbangan, ada industri transportasi darat. Itu kalau teman-teman melihat, itu penyusutan pada laba rugi pos yang dicatat di penyusutan itu cukup tinggi, karena dia harus membukukan penyusutan untuk memperbarui aset yang digunakan untuk operasionalnya. Ada tambahan Mbak Ingrid, silakan. Ya, jadi kalau teman-teman melihat perusahaan kita, ya ini karena udah jadi topik umum ya, kita belajar dari GIAA. Ini topik umum ya, kita nggak sedang endorse, disclaimer, kita tidak sedang endorse, kita sedang mengambil spesimen untuk kita belajar laporan keuangan. Ini pernah dibahas di grup belajar kami, edukasi saham. Saham GIAA itu kenapa sih emiten GIAA itu kok dia rugi nggak tutup aja sih gitu, nggak tutup aja nih perusahaan, nggak semudah itu kan. Tadi saya sudah bilang kalau kita mau lihat perusahaan transportasi itu high cost, sangat high cost, bahkan lebih high cost dari perusahaan yang kayak makan konsumer kayak gitu, lebih tinggi high cost. Soalnya dia itu untuk melakukan usahanya, dia perlu utang jangka pendek, dia untuk menambahi modalnya itu. Nah, jadi itu yang membuat dia sangat high cost. Penyusutannya juga seperti Mas Gayu bilang, kayak gitu. Selama dia masih ada aset, dia masih belum dibilang pilot, karena masih ada yang bisa diolah untuk melakukan produktivitas lainnya. Kayak gitu. Kalau nyinggung mengenai Garuda Indonesia ya, GIAA, menarik Mbak Ingrid, karena kan saat ini karena kan saat ini baru proses restrukturisasi. Nah, ini balik lagi restrukturisasi nih. Jadi bisa panjang. Kalau kemarin saya ngikutin dari berita dari media koran online gitu, dia sudah menunjuk konsultan keuangan dan konsultan hukum.
Artinya proses pengajuan restrukturisasi melalui pengadilan ya, ini PKPU, itu akan mengarah bisa ke homologasi, artinya bisa tercapai perdamaian, nanti bisa jalan restrukturisasinya. Tidak selamanya perusahaan PKPU itu atau perusahaan yang masuk perkara hukum selalu buruk, tidak, karena memang harus diselesaikan melalui pengadilan. Kalau misalkan ada jalan perdamaian, bisa berkelanjutan lagi untuk perjanjian kreditnya, perjanjian pembiayaannya, seperti itu Mbak. Untuk GIA, saya menambahkan terkait GIA aja sih. Lanjutkan Mbak, silakan. Apa ya? Teman-teman pada Telkom HK. Oh, Telkom HK. Apalagi ini ya yang terkait dengan. Nah, ini kalau misalkan kita bahas Telkom gimana Mbak Ingrid? Ini kalau misalkan Telkom HK nih. Oh, teman-teman harus baca laporan Q1 Telkom. Ini maaf ya teman-teman. Pokoknya kita no endorse, kita hanya mengambil spesimen untuk belajar dari bagian-bagian laporan keuangan yang bisa kita baca ya. Telkom ini unik. Kalau teman-teman sudah membaca laporan keuangan Telkom Q1, silahkan dilihat. Intangible asset mereka sangat meningkat. Mas Gayu yang bisa jelasin. Dari sisi apa? Kemarin Mas Gayu ngeliatinnya. Ya, ini kalau kemarin kita sempat diskusi sama teman-teman di saham edukasi itu, untuk laporan keuangan telepon dia ada investasi dia jadi sisi yang asetnya itu untuk aset yang tergolong lancar, dia diklasifikasikan aset lancar, itu dia ada investasi ke startup ya Mbak Ingrid ya, untuk startup yang sedang saat ini lagi ramai juga di Indonesia, sedang viral gitu. Jadi memang kalau dari segi teknikal ya Mbak ya, dari segi harga saham Telkom sendiri masih dalam tren turun ya bisa dikatakan ya, atau belum ada kenaikan signifikan dari segi harganya. Tapi dari segi kinerja keuangan ini memang tertekan karena efek pandemi. Kalau saya boleh bilang ya memang wajar dialami. Yang diharapkan Telkom bisa survive dalam masa-masa sulit ini, dan dia melakukan terobosan. Salah satu terobosannya adalah dia melakukan investasi ke perusahaan startup gitu. Itu Mbak Ingrid dari saya. Laporan keuangan ini unik ya teman-teman. Kalau saya bilang, ini menurut pribadi saya, kalau saya bilang laporan keuangan itu memang dia akan mencerminkan apa yang sudah dilakukannya oleh perusahaan. Tapi dari laporan keuangan, teman-teman juga bisa memprediksi apa yang dilakukan di masa depan oleh bisnisnya. Nah, tapi kadang-kadang gini, ada orang tidak bisa membedakan menggunakan laporan keuangan dengan kondisi teknikal itu digabung jadi satu. Bisa jadi, tapi bisa jadi boleh, bisa jadi itu bertolak belakang. Ketika seseorang, ini yang dilakukan Telkom nih ya, ketika dia melakukan investasi di suatu tempat, berarti tandanya dia membeli bisnis, membeli peluang masa depan bisnis. Ingat, bisnis itu selalu berjalan tak terhingga arahnya, selalu pembaruan, semakin baru. Ada aja yang baru. Tapi batas teknis dalam sebuah pergerakan harga saham selalu memiliki batas. Apa saja batas teknis itu? ARA, ARB itu kan batas teknis. Suspend itu kan batas teknis. Di kick out ini, delisting itu juga batas teknis. Terus delisting itu batas teknis. Jadi ingat, pergerakan bisnis kita bisa baca lewat laporan keuangan, tapi pergerakan saham tidak selamanya kita bisa lihat dari laporan keuangan. Mereka bisa jadi berjalan seiringan, tapi mereka bisa jadi bertolak belakang ketika kita mau analisa barengan. Kayak gitu. Jadi bijaklah menggunakan laporan keuangan sesuai kebutuhan, bijaklah menggunakan teknikal sesuai kebutuhan. Ada yang dari tadi nanyain pegas nih Mas Gayu. Dengan pegas. Dari Dokter Angga Wijaya, iya. Tadi menarik kalau saya cermati dari Mbak Ingrid menyampaikan gini, kadang kebanyakan ada beberapa
yang mencampur adukan ya, dari segi fundamental ke teknikal gitu. Misalkan kita merespon dalam hal pengumuman laporan keuangan dalam suatu periode Q1, Q2, Q3 sampai Q4 dalam satu tahun, ketika ada berita penjualannya naik, langsung direspon pasar, harga naik signifikan. Nah, terus kemudian lebih lanjut, ada perusahaan yang bergerak di bidang komoditas, terus harga komoditasnya naik, misalkan malam ini gitu di pasar bursa komoditas, harga komoditas tersebut naik, besok paginya harga emiten tersebut di pasar Indonesia, di pasar saham kita langsung naik. Nah, itu kita harus jeli juga seperti yang disampaikan Mbak Ingrid. Tadi tujuan investasi kita tentukan dulu apakah kita short term atau long term gitu. Dan kalau kita jeli membaca laporan keuangan, apalagi kita membaca annual report, tentunya di situ ada strategi perusahaan. Akan dibawa kemana nih perusahaan kita? Akan dibawa kemana, Mbak? Seperti lagu ya, akan dibawa kemana ya. Jadi di annual report tersebut dijelaskan teman-teman arah perusahaan ini untuk kedepannya seperti apa. Setelah tahun buku tutup, perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal ini mengeluarkan annual report setiap tahunnya. Jadi di dalam annual report tersebut jelas sekali, sangat detail, bukan hanya dalam bagian laporan keuangan, tapi aspek-aspek kualitatif seperti dia CSR disebutkan, terus kemudian profil dari pengurus, bahkan pemegang saham, backgroundnya seperti apa, itu disebutkan. Kalau misalkan dibedah, lebih menarik lagi Mbak Ingrid. Ada tanggapan Mbak Ingrid? Silakan. Ada nih di kolom komentar dari akun namanya Irwan Karim. Membaca prospektus saham IPO, diajarin dong. Kayaknya kita butuh next ngobrol lagi, Mas. Ini kayak seru banget. Ada yang boleh. Kita masih pemanasan dulu, cara menggunakan laporan keuangan untuk milih perusahaan. Item apa aja di dalamnya, kan tadi udah dibilang ya, aset, penjualan, utang-utang tuh kayak mana, modal itu bisa berubah karena apa, penjualan tuh bisa berubah karena apa. Tadi juga saya udah bilang, ingat, laporan keuangan itu tentang bisnis dia, beda sama teknikal dia. Mungkin bisnis dia akan berkembang selamanya, tapi respon pasar terhadap teknikalnya, teknik di sahamnya itu bisa jadi beda. Ini contoh paling real ya, paling nyata. Isu baterai, kita pasti melekat di ingatan pasti ya, isu baterai. Ingat, baru ngomongin peluang, respon terhadap teknisnya melebihi dari ekspektasi peluang itu sendiri di bisnisnya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Kalau yang namanya masih di peluang bisnis itu biasanya responnya lebih cepat di teknisnya, di pergerakan sahamnya. Jadi respon paling cepat itu pasti ada di teknis. Tapi respon untuk peluang bisnis itu belum tentu terjadi. Karena laporan keuangan itu akan dikeluarkan ketika proses bisnisnya sudah terjadi. Perlu diingat baik-baik. Laporan keuangan itu hanya akan direspon ketika bisnisnya dilakukan, bukan masih dihayalkan. Saya jadi keinget, tadi saya agak ketinggalan, lupa menyampaikan sesuatu. Jadi gini, Mbak Ingrid, kalau kita menyikapi laporan keuangan itu adalah capture ya, atau gambaran dalam suatu posisi. Misalkan laporan keuangan 2020 itu diterbitkan, itu pada neraca itu benar-benar tanggal 31 Desember gitu. Sedangkan di laba rugi itu adalah raport dari Januari sampai dengan 31 Desember 2020 itu tertampilkan. Nah, menariknya ada beberapa laporan keuangan itu juga sangat bisa berubah signifikan. Misalkan nih, dalam tanggal penutupan laporan keuangan di akhir periode, tadi saya ambil contoh 31 Desember gitu kan, itu kondisi asetnya naik dari periode sebelumnya atau tahun sebelumnya, tahun 2019. Tapi bisa saja teman-teman, di Q1 2021 Maret itu berubah signifikan. Karena seperti yang saya sampaikan, bahwa di neraca itu adalah capture pada hari tersebut. Padahal laporan tersebut ditutup di periode pembuatan. Sedangkan kalau untuk laba rugi, itu adalah laporan selama satu periode dari awal, misalkan Januari sampai Maret, atau dari Januari sampai Juni, Januari sampai September, atau dalam satu tahun
buku. Itu tadi Mbak Ingrid, saya jadi keinget dengan tadi Mbak Ingrid ngomong sangat berubah signifikan, terus kemudian capture dari laporan keuangan, itu yang ingin saya tambahkan Mbak Ingrid. Keren. Ya benar teman-teman ya. Jadi harus diingat periode-periode tertentu itu apa saja. Nggak bisa kita asal pakai laporan keuangan, terus taunya kita mau trading. Wah, nggak sinkron itu. Ya, itu tadi kalau kita keputusan trading itu kan juga membutuhkan waktu yang respon juga yang cepat. Kalau misalkan trading pakai menggunakan satu hari day trade atau scalper atau style teman-teman gitu. Nah ini kalau kita mau membahas laporan keuangan sudah berubah dulu harganya dibandingkan kita menganalisa gitu. Keburu arah, kita masih buka laporan keuangan, nah, nggak cocok ya kan? Itu karena kalau pada dasarnya kalau laporan keuangan itu menentukan apa yang ingin kita beli, sedangkan untuk teknikal kan kapan gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan teman-teman di saham edukasi ini gunakan itu fungsi dari laporan keuangan dan teknikal. Jadi kalau misalkan kita mencampur adukan secara laporan keuangan dan juga teknikal itu tadi nggak ketemu, nggak match juga. Jadi perlu ada strategi, perlu ada batasan-batasan, ada penggunaan, kapan digunakan, bagaimana menggunakannya, itu harus dicermati. Jadi kalau mau trading aja, invest ya invest. Bisa dipakai barengan, tergantung skill. Oh, bahas yang harga bakal IPO Mbak, nanti deh kita bikin sesi yang khusus, bahas yang apa tadi, ada utang 2 kita kayaknya ya, restrukturisasi utang, tentang utang, spesialis utang. Terus yang satu lagi tentang bagaimana kita ngeliat prospektus orang yang mau IPO, emiten yang mau IPO. Bisa aja kita kemas dengan bahasa santai kayak gini lagi deh paling teman-teman. Iya, sambil menemani malam minggu lah ya. Kita aja, kita bengong, kita nonton yang bisa diajak ngobrol bersama. Bahas yang mau IPO, Bukalapak. Ada apa dengan Bukalapak? Dia sudah IPO. Sudah ada yang pesan? Kemarin sempat rame Mbak Ingrid bahwa Bukalapak mau listing di bursa kita kan. Jadi ini mungkin teman-teman penasaran. Tadi juga ada sempat pertanyaan bagaimana membaca prospektus itu, mungkin di lain kesempatan ya, karena kita waktu saat ini terbatas dalam sesi khusus mengenai laporan keuangan. Untuk pembahasan-pembahasan yang lain, kalau ada kesempatan nanti kita akan bahas di channel Saham Edukasi begitu Mbak Ingrid. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang bisa kita jawab di sini. Ada sharing nggak? Saya kok misalnya, oh iya nih ternyata saya salah baca darder apa roy gitu. Pengen sharing atau cara pakai gimana gitu. Nah, ini kan sering jadi pembahasan tuh seperti aspek-aspek rasio keuangan. Sebenarnya kalau kita ngomong rasio keuangan itu ada banyak Mbak Ingrid. Ada rasio profitabilitas, ROA, ROE gitu. Saya sering menggunakan ROS. Saya tuh suka rasio ROS gitu, return on sales. Kenapa kok seperti itu? Itu mencerminkan efisiensi perusahaan, Mbak. Dari mana dia penjualan, terus kemudian menghasilkan laba, itu akan tercermin dari situ. ROS, return on sales gitu. Jadi berapa laba bersihnya dibagi penjualan. Itu mencerminkan efisiensi dari penjualan. Langsung tercermin di laba rugi. Itu rasio profitabilitas. Ada juga rasio solvabilitas. Nah, sering DER, bagaimana kayak gitu. Bagaimana memenuhi kewajibannya dengan seluruh equity-nya, utangnya gitu kan. Ada juga leverage. Ada juga rasio likuiditas, current rasio. Ada juga rasio-rasio di dalam harga pasar, price book value dan segala macam. Nampaknya juga sudah banyak di aplikasi-aplikasi online atau bahkan kita searching di search engines, rasio-rasio muncul. Tapi yang paling esensi adalah kita bagaimana cara kita menggunakan rasio tersebut dan apa tujuan dari penggunaan rasio tersebut. Kalau dari saya kan begini Mbak Ingrid yang ingin saya sampaikan. Kita menggunakan rasio itu kan untuk perbandingan ya. Kita tidak bisa menentukan bagaimana penjualan 10 triliun katakanlah dengan penjualan yang 15 triliun. Itu belum bisa menentukan mana perusahaan yang profitable. Betul. Karena hanya satu ukuran penjualan. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan aset, misalkan aset perusahaan 5 miliar,
bisa menghasilkan 10 triliun. Ada tadi saya ngasih contoh, aset perusahaan 3 triliun bisa menghasilkan 15 triliun. Artinya yang lebih profitable adalah perusahaan yang kedua dengan aset 3 triliun bisa menghasilkan penjualan 15 triliun itu ya. Itu tadi lah, triliun atau miliar saya agak itu. Mau nyebut emiten nanti disclaimer jangan. Nah, nanti disclaimer gitu. Nah, itu makanya kita menggunakan rasio gitu supaya mempermudah kita untuk menganalisa bagaimana penggunaan dari rasio tersebut. Itu Mbak Ingrid. Mau nambahin dikit. Jadi gini teman-teman, betul yang ya, benar kata Mas Gayuh. Belum tentu perusahaan dengan yang tadi 3 triliun itu, sales 3 triliun, apa Mas, 3 triliun aset? Ya, 3 triliun aset bisa mengenerate penjualan 15 triliun dibandingkan perusahaan yang memiliki aset 5 triliun mengenerate 10 triliun. Itu kan perbandingan kita bisa menggunakan ROA kan, return on asset kan, perbandingan itu gitu. Tahu nggak teman? Itu sebuah clue bahwa ini banyak terjadi di zaman digital saat ini. Sesuatu yang kecil bisa menghasilkan valuasi sangat tinggi. Itu sangat mudah terjadi di mungkin start tahun ini sampai tahun-tahun selanjutnya. Tapi selalu ingat perkataan saya. Pertumbuhan laporan keuangan itu mencerminkan kinerja bisnis, bukan kinerja teknis saham dia. Teman-teman kalau melihat laporan keuangan, berarti teman-teman mengharapkan kondisi bisnisnya baik-baik saja. Tapi respon pasar di teknis dunia saham itu bisa jadi berbeda. Ada kok perusahaan yang operasionalnya setiap hari kita bisa lihat, oh ini perusahaan masih bergerak kiri kanan nih, jasa dia masih ada segala macam. Tapi kok perusahaannya 50 kanan, sahamnya ada. Iya kan? Ada perusahaan yang kantor cuma sebiji, asetnya 3 triliun. Kok dia bisa mengenerate laba banyak banget ya, penjualan sampai 10 triliun. Padahal kantornya cuma satu. Ada. Sahamnya stabil-stabil aja di pasar. Jadi itu saya bilang, kadang kita bisa melihat dua sisi itu dari hal yang perspektif yang beda. Tapi tetap kita bisa jadikan itu sebagai acuan untuk milih saham mana yang kira-kira prospek bisnisnya terus akan tumbuh, kira-kira teknis dia juga nggak mengkhawatirkan banget. Plus ditambah teman-teman bisa melihat apa aja yang akan dilakukan oleh manajemen. Kita sangat penting melihat manajemen di balik si perusahaan tersebut. Silahkan, closing statement-nya Mas Gayuh. Bentar lagi udah mau selesai. Iya, ini nggak kerasa kita habis 1 jam nih malam minggu kita bersama Saham Edukasi. Nggak kerasa banget, udah 1 jam. Kalau closing statement dari saya, intinya teman-teman investasi di pasar modal menggunakan uang ya, dari jerih payah teman-teman atau dari jerih payah mungkin orang tua yang teman-teman belum bekerja. Artinya, gunakanlah sebaik mungkin. Kita perlu tahu kemana uang dari kita diinvestasikan atau ditradingkan. Jadi kita perlu lihat laporan keuangan, kita baca dengan jeli, kita harus tahu perusahaan apa yang teman-teman investasi, bergerak di bidang apakah, siapa pemilik utamanya, bagaimana proses bisnisnya, di mana kantornya, itu minimal harus tahu. Kalau menurut saya, jangan sembarangan kita menyaring informasi yang belum kita ketahui secara detail, tapi kita menggunakan uang, sehingga uangnya melayang dengan sia-sia. Untuk itu, semoga pembahasan pada malam hari ini juga menambah wawasan kita bersama, bagaimana kita memilih laporan keuangan perusahaan yang kondisi sehat itu seperti apa. Tadi kita sudah bicara banyak, saya dengan Mbak Lutfi, bagaimana aset bertumbuh, penjualan bertumbuh, laba juga bisa dipertahankan stabil, modal juga bisa bertambah, bagaimana tadi kondisi aset berkurang itu karena apa, penjualan berkurang itu karena apa, laba berkurang karena apa, modal karena apa, sudah kita singgung bersama. Semoga ini menjadi bekal bagi teman-teman untuk tetap survive di pasar modal. Itu dari saya, Mbak Ingrid. Silakan dari Mbak Ingrid. Ya sudah, baik dari saya. Nanti kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Tema yang lebih unik dan menarik lagi ya kita bahas
lebih enjoy lagi dengan teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah merespon, sudah bertanya, meramaikan malam minggu kami bersama dari berbagai penjuru Indonesia mungkin. Ya, terima kasih semuanya ya. Salam sehat selalu, stay safe semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sehat selalu. Ya, sehat selalu Mas Gayu. Ketemu di bahas. Selalu Mbak Ingrid. Terima kasih. Mbak Ingrid. Ya, dadah, sampai ketemu.